Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah sebagaimana biasanya meskipun masih melewati daring. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana syafaat dari beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, Ibu Dr. Setiawati MSI dan Ibu Nur Haziza MPD, serta seluruh teman-teman seperjuangan di mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Saidah Amini Gajah dengan NIM 23002044 dan teman-teman saya yang pertama Sania Dwi Lukita dengan NIM 23002046, Siltia Putri dengan NIM 23002048, Silvia Hanani dengan NIM 23002049, Suci Maria Ramadhani dengan NIM 23002007 dan Jenny Hartati dengan NIM 23002176 serta yang terakhir yaitu Silvina Sakbani dengan NIM 23002215. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi perkuliahan kita pada minggu kedua dengan tema Hakikat Manusia menurut Pandangan Al-Quran dan Pakar. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang definisi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk dimensional yang mempunyai kelebihan dari makhluk lainnya. Manusia diciptakan dilengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya seperti akal untuk berpikir, jasmani dan rohani, kemampuan mengendalikan diri, nafsu dan hasrat, rasa keingintahuan dan memiliki perasaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia menjadi makhluk yang paling sukar untuk dipahami atau untuk diteliti karena dapat dipengaruhi dengan mudah oleh lingkungannya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sania Dwi Lukita. Kepada Sania, saya persilahkan. Baik, hakikat manusia. Manusia itu dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, makhluk biologi. Manusia adalah makhluk hidup dengan struktur biologi yang kompleks, terdiri dari organ-organ tubuh yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi vital. Yang kedua, makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, makhluk psikis. Manusia memiliki jiwa dan pikiran yang kompleks dengan kemampuan untuk merasakan emosi, berpikir rasional, dan memiliki kesadaran diri. Yang keempat, makhluk moral. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara moral dan etika. Yang kelima, makhluk religius. Manusia memiliki kebutuhan spiritual dan rasa ingin tahu tentang keberadaan dan makhluk hidup. Yang keenam, makhluk budaya. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan budaya meliputi bahasa, seni, musik, dan tradisional. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sania yang telah memaparkan tentang pembagian kelompok manusia ke dalam beberapa bentuk. Nah, materi selanjutnya akan disambung oleh Siltia Putri. Kepada Siltia Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut pandangan Al-Quran. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia yang memiliki
menetapkan bumi. Barat dan Al-Quran tentang hakikat manusia. Pada pandangan ilmuwan Barat tentang hakikat manusia, dalam banyak wacana dan bacaan, kita sering bertemu dengan istilah hakikat. Secara sederhana, hakikat sering disamakan sebagai sesuatu yang mendasar, sesuatu esensi yang substansial, yang hakiki, yang penting, yang diutamakan, dan berbagai makna sepadan dengan pengertian. Mengenal hakikat manusia para ilmuwan beragam dalam memahaminya. Ada yang berpandangan bahwa manusia hanya berupa materi yang tidak ada unsur roh, namun ada juga yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari unsur roh dan materi. Ada yang beranggapan manusia itu terdiri dari unsur roh dan materi, mengatakan bahwa roh adalah bagian dari diri Tuhan. Jadi manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kembalikan moderator dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang sudah memaparkan tentang hakikat manusia menurut pandangan Al-Quran. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan mulia, yang memiliki akal, hati, dan nafsu. Manusia diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah dan memakmurkan bumi. Baik, materi selanjutnya akan disambung oleh Sylvia Hanani. Kepada Sylvia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia menurut pakar. Yang pertama, menurut sudut pandang filsafat, yaitu Aristoteles, berpendapat manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Yang kedua, menurut pendapat Jean-Paul Sartre, manusia adalah makhluk yang dikutuk untuk bebas, artinya manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua, menurut sudut pandang sains, manusia adalah Homo sapiens. Maksudnya adalah manusia cerdas dan manusia purba yang menyerupai manusia modern. Manusia adalah makhluk biologis yang kompleks dengan berbagai sistem organ yang terhubung. Pada dasarnya, hakikat manusia adalah multidimensi dan tidak dapat didefinisikan secara tunggal. Manusia adalah makhluk yang kompleks dengan berbagai aspek, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang sudah menjelaskan tentang hakikat manusia menurut pandangan para pakar. Kesimpulannya adalah manusia itu adalah Homo sapiens yang berevolusi, tetapi manusia tetaplah satuan yang kompleks dengan berbagai sistem organ yang saling terhubung. Materi selanjutnya akan disambung oleh Suci Maria Ramadhani. Kepada Suci kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia menurut pakar. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, manusia adalah makhluk kompleks dengan multidimensi, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir, bernalar, dan berbahasa menjadi berbeda, utama manusia dari makhluk lain. Yang ketiga, ada manusia memiliki potensi dan kebebasan untuk berkembang dan menentukan hidupnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci yang sudah menyambungkan materi tentang hakikat manusia menurut pandangan para pakar. Nah, materi selanjutnya akan disambung oleh Jenny Hartati. Kepada Jenny Hartati, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk manusia menurut ilmuwan Barat. Yang pertama yaitu Homo sapiens, yaitu manusia berbudi. Yang kedua, animal rasional, yang dimaksudnya yaitu hewan yang berpikir. Yang ketiga, Homo lacuen, yaitu makhluk yang pandai menerjemahkan pikiran dan perasaan manusia. Yang keempat, Homo faber, yaitu makhluk yang terampil dan pandai membuat alat-alat kebutuhannya. Yang kelima, Zoon Politichon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama dan pandai bergaul dengan orang lain. Yang keenam, Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Dan yang terakhir, Homo religius, yaitu yang berarti makhluk yang beragama.
Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jenny yang sudah memaparkan beberapa bentuk manusia menurut pandangan ilmuwan Barat. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Silvina Sakbani. Kepada Silvina kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang dilengkapi dengan kesempurnaan fisik, baik jasmani maupun rohani, baik raga maupun batin, memiliki kebebasan terhadap hidupnya, serta mengemban tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya. Manusia hidup dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk yang sukar dijelaskan karena mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Manusia dapat berkelakuan baik apabila lingkungannya baik pula, sehingga ia akan hidup sebagaimana kehidupan di lingkungannya. Oleh karena itu, manusia diharapkan dapat bergaul dengan teman atau lingkungan dengan sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvina yang sudah memberikan kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan saat ini. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada pertemuan kali ini. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri dari presentasi ini. Saya sebagai moderator mewakili semua rekan-rekan yang telah bekerja sama demi majunya kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.